Selamat datang di podcast Pulang. Nama saya Pastor Kian Holik dari Sydney, Australia. Podcast ini didesain untuk banyak dari orang-orang Indonesia yang setelah studi ataupun kerja atau tinggal di luar negeri pulang ke Indonesia atau kembali ke Indonesia. Ataupun juga mungkin ada orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri yang sedang memikirkan apa yang mereka akan hadapi ketika mereka kembali ke Indonesia setelah studi atau kerja di luar negeri. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini di YouTube dan nyalakan loncengnya supaya apabila kita upload video-video baru, Anda bisa langsung mendapatkan notifikasi dari pembicaraan kami. Nah, saya sangat excited sekali dengan podcast ini karena saya melihat potensi yang sangat besar dari para returnees, mereka yang kembali ke Indonesia dari luar negeri dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan. Dan saya berharap podcast ini bisa mendorong kita semuanya untuk terus dapat kembali dan terus dapat mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan melayani Dia di dalam berbagai macam pelayanan, di dalam berbagai macam bidang. Di podcast ini kita akan mendengar cerita kesaksian dari mereka yang pulang dan belajar dari konteks yang berbeda-beda dan melihat kesamaan yang ada di antara mereka semuanya atau juga dengan saudara yang mendengar supaya kita bisa menjadi orang-orang Indonesia yang suatu ketika kalau misalnya Tuhan panggil untuk pulang ke Indonesia bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, kali ini kita akan belajar dari pengalaman Jennifer Wawuruntu yang kembali ke Indonesia, menikah, memulai keluarga di Jakarta, dan apa saja tantangannya dan bagaimana mengatasi tantangan itu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada Jennifer. Apa kabar Jennifer? Selamat datang di Baik, podcast Pulang. Uh, terima kasih. ya, ngomong-ngomong udah berapa lama pulang ke Indonesia? Sudah saya pulang ke Indonesia itu akhir 2010, awal 2011 gitulah. Jadi sampai tahun ini 2026 kurang lebih 15 tahun, jalan 16 tahun. Wow. Wah, ini udah Iya, veteran nih kelihatannya nih di. sudah veteran. Nah, sebelumnya di Australia study atau kerja dan di mana? Ya, jadi saya datang ke Australia itu tahun 2005, mulai foundation, lalu kuliah, lulus graduate, and then sempat kerja sebentar, habis itu kita lanjut master, baru akhirnya decided untuk pulang. Oke, oke. Gitu. Yap. Di kota apa di Australia? Di Sydney, Dan kuliah di? UNSW. Oke, yap, sip. Dan tentunya pulang dengan harapan dan dengan ekspektasi dan lain sebagainya. Tapi juga sekarang ada tambahan nih dengan memulai keluarga. Dan kita akan bicara mengenai hal tersebut gitu ya. Um, Bagaimana ketika kamu pulang pertama-tama? Ini udah cukup lama sekali ya, ketika kamu kembali ke Indonesia. Tetapi ketika kamu pulang, kira-kira hal-hal apa yang kamu pertama-tama harapkan sebelum pulang? Dan apa saja yang terjadi ketika kamu pertama kali pulang ke Jakarta begitu loh. Kalau misalnya masih bisa recall waktu tersebut. Oke, iya. Waktu itu mungkin masih baru benar-benar lulus kuliah ya, jadi masih pemikiran masih sangat ideal dan masih sangat naif ya gitu. Jadi Hmm, pulang hmm, dengan sejumlah idealisme, oh kalau saya pulang saya harus begini begini begini, saya hmm, harus bisa berguna, saya harus bisa ya, mengubah dunia atau mengubah Indonesia pada waktu itu. Kira-kira begitulah, hmm, termasuk dari hmm, segi pelayanan begitu. hmm, Iya. hmm, hmm. Tapi mengapa kamu pulang waktu itu? Kenapa kamu decide untuk pulang? Kenapa decide untuk pulang? Ada beberapa Hmm, beberapa alasan sih. Mungkin yang pertama hmm, adalah alasan yang terkuat adalah sebenarnya keluarga. Jadi hmm, memang waktu itu papa mama juga sudah bilang, ayo kapan pulang untuk meneruskan usaha keluarga kan. Dan untuk meneruskan hmm, usaha keluarga kan perlu waktu untuk di training, transfer knowledge dan hmm, banyak hal yang tidak bisa serah terima begitu aja dalam waktu 1-2 bulan terus kita bisa menjalankan itu semua gitu kan. Jadi memang hmm, butuh waktu gitu. Semakin lama kita nggak mau pulang, semakin sempit tuh, semakin sedikit nanti waktunya untuk bisa di training gitu. Itu hmm, sih konsep hmm, yang dari papa mama gitu kan. Jadi hmm, pulang untuk keluarga dan untuk apa namanya untuk melanjutkan usaha keluarga dan juga ya mungkin dalam hati kecil kita ya kalau bisa membawa sesuatu untuk pada saat itu ya gitu ya hmm, untuk bisa ya bagaimanalah membantu
di Indo gitu. Memang sih saya Hmm. pemikirannya bukan yang kayak, oh jadi politician or whatever yang so big gitu kan, ya enggak juga sih gitu. Iya, iya, iya. Kira-kira ekspektasi apa tuh dalam skop yang lebih besar? Kalau tadi kan skop yang kecil ya, dalam usaha Mhm. keluarga atau meneruskan usaha orang tua dan lain sebagainya. Tetapi skop yang lebih besar kira-kira harapannya apa itu? Skop yang lebih besar ya mungkin bagaimana caranya kita sudah belajar apa waktu itu di luar negeri, terus bagaimana kita bisa menerapkan itu baik dari segi, ilmu dan baik dari segi apa yang kita dapat dari gereja dan komunitas di luar waktu itu ya, yang mungkin, Hmm, merasa ada perbedaan gitu dengan gereja di Indonesia dan bagaimana bisa berusaha mencoba mengimplementasikan mungkin atau, apa ya, hmm, bisa bisa useful lah di Indonesia gitu. ya, Tentu jadinya di dalam 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 kap ya, iya di sorry, dalam tentu keluarga dalam dan kap di dalam gereja juga ya? betul betul, tentu dalam komunitas, se se lingkaran itulah gitu. Iya, iya. Oke, nah sekarang kita akan bicara mengenai ketika kamu kembali, Mhm. waktu itu masih single kembali? Waktu itu belum menikah, tapi sudah tidak single. Oke, yap. Iya. Dan apa ekspektasi orang tua pada waktu itu khususnya dalam, keluarga nih ya, kita akan bicara mengenai keluarga. Ketika kamu pulang, apakah ada ekspektasi untuk, memulai keluarga atau untuk menikah pertama-tama? Iya iya, tentunya karena Mmm, waktu itu kami sudah berpacaran, saya agak lupa ya, mungkin 3 tahun kali ya, heeh, pada saat itu. Jadi ya memang sudah ada pembicaraan untuk menikah gitu ketika mmm, ketika kita baru pulang gitu. mmm. Mhm, Iya, jadi ada ekspektasi dari orang tua untuk menikah? iya betul betul, ada ekspektasi Mmm, untuk menikah dari orang tua, iya. iya, iya, Tapi ya mungkin nggak harus kayak segera gitu ya, tapi tentunya pembicaraan itu ada lah ya, Asian iya, parents iya. ya kan. Ya, ya. Dan, tentunya, pertanyaannya ialah seberapa, pushy begitu ya orang tua gitu. Soalnya seringkali banyak yang sudah pulang, kalau misalnya di luar negeri kan orang tuanya jauh. Oke oke, Mungkin jarang nanya-nanya gitu loh, heeh. kapan merit, tapi ketika pulang mungkin karena dekat mungkin sering ditanya, "Kapan merit?" Apakah kamu Oh, merasakan hal itu? enggak terlalu, Oke, oke, heeh. oke, oke. Tapi memang ekspektasinya adalah tidak lama setelah pulang dari diri kamu sendiri, kamu akan menikah begitu ya? Iya iya, betul. Oke, oke, oke. Nah, setelah berapa tahun pada akhirnya menikah setelah pulang? Kurang lebih kita menikah itu 2012, jadi 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? Oke. Iya, 1 tahun lebih. Pacar juga, yang sekarang suami juga sama-sama pulang pada waktu yang sama? Tidak tidak bersamaan, tetapi di tahun yang sama seingat saya. Jadi saya pulang Oh, oke. duluan akhir Heeh, 2020 atau awal 2011, mhm. lalu, dia pulang akhir 2011 seingat saya, Oke, oke. atau Jadi awal nggak 2012 ya, saya juga udah agak lupa nih, ya kayaknya kurang lebih jadi kita beda hampir 1 tahun lah gitu kurang lebih. oke, oke, Mhm oke. mhm. Jadi sempat LDR dulu, dan juga tentunya bicara secara LDR, apa masa depan dari hubungannya dan lain sebagainya begitu, kurang lebih betul I seperti itu? Iya, ya sebenarnya sebelum saya decided untuk pulang, ya tentunya pembicaraan kapan menikah dan lain Heeh, sebagainya sudah ada ya gitu. Karena kan iya, maksudnya ya kalau kita tidak menentukan, oh LDR-nya berapa lama, nah itu kan juga dalam relationship akan menjadi suatu pertanyaan juga gitu ya. iya, Jadi iya, ya iya. sebenarnya secara garis besarnya kita sudah bicarakan sebelum saya pulang gitu, That's good, that's good. begitu. Karena terus terang maksudnya banyak yang nggak membicarakan hal itu dan pada akhirnya, karena, satu orang atau mungkin kamu atau, perempuan sudah harus pulang, yang ceweknya udah harus pulang, yang cowoknya masih ada di luar negeri atau Lagi mungkin terbalik, yang cowoknya sudah pulang, yang ceweknya masih ada di luar negeri, pada akhirnya itu betul, complicated juga. Iya. Tapi ya puji Tuhan ya, bisa waktu pulang yang, kurang lebih tidak terlalu lama bedanya, dan pada iya, akhirnya bisa sama-sama di Jakarta, begitu loh. betul betul. Iya, tentunya ketika, mulai married
ada tantangan, ada begitu banyak tantangan. Pertama-tama bukan Oh, hanya adjustment kamu kembali ke Indonesia, betul nggak maksudnya? Adjustment mungkin, meneruskan usaha orang tua, tetapi juga adjustment dengan berkeluarga. Bisa cerita sedikit kira-kira tantangan-tantangan apa yang kamu alami selama itu? oke, ya mungkin secara secara singkat kalau yang di luar keluarga ya mungkin mirip dengan teman-teman yang baru pulang gitu ya, ada reverse Mmm, culture shock gitu, lalu misalnya mmm, di tempat kerja juga ada beberapa culture-culture yang mungkin agak berbeda dengan apa namanya, dengan kalau kita terbiasa, bekerja di budaya barat gitu ya. Tapi iya, khususnya kalau di dalam keluarga itu adalah ketika memulai keluarga, satu yang membuat saya lumayan perlu mmm, beradaptasi adalah konsep ketika kita berkeluarga itu adalah 2 keluarga besar yang menjadi satu. Kalau dalam mmm, konteks timur nih, budaya timur terutama, kita di mmm, Indonesia gitu ya. Jadi, kita berkeluarga itu bukan hanya saya dan suami menjadi satu, tetapi keluarga suami dan keluarga, saya juga menjadi satu gitu. Itu sebuah mmm, konsep yang, apa ya, saya juga baru pelajari dan baru, istilahnya kejedok temboknya tuh di Indonesia gitu. Karena kan ketika iya, ketika kita, waktu itu masih di Australia gitu, kita melihat ya mungkin koko cici gereja atau teman-teman komunitas gereja yang memulai keluarga yang kebetulan adalah waktu itu kebanyakan Indonesian juga yang tinggal di mmm, Sydney gitu kan. Berarti kan mmm, parents-parents mereka kebanyakan juga ada di Indonesia gitu. Jadi memang iya, secara secara role model lah segitu yang kita lihat adalah, oh ya memang membentuk keluarga sendiri tanpa ada campur tangan keluarga besar gitu kan. Tetapi mmm, mmm, ketika, kita pulang ke Indonesia dan, menikahnya di Indonesia, kebetulan papa mama juga di kota yang sama gitu kan dari mmm. kedua belah pihak, ya itu menjadi salah satu challenge-nya gitu. Oh ternyata saya juga harus take into account, the big family gitu. Iya, iya. Secara praktis tantangan yang paling besar dan, bagaimana caranya mengatasinya, itu apa? Mungkin tantangannya dulu lah, tantangannya dulu yang paling besar secara praktis ini 2 keluarga ini jadi satu, Ya, kira-kira hal apa aja yang praktis? hal yang praktis, kalau dari saya sih mungkin Mmm, waktu itu, ya kita coba melihat dari komunitas yang kita sekarang ada di Indonesia gitu ya. Karena mmm, kan, mmm, ketika mmm, kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gereja juga begitu yang sudah menikah begitu kan, lalu banyak mereka sharing-sharing begitu. Oh dari sana mmm, kita juga banyak belajar, oh seharusnya kita kayak begini, seharusnya kita mmm, begitu, begitu kan. Nah lalu juga dari gereja gereja kami waktu itu ada beberapa seminar-seminar gitu tentang, mmm, keluarga gitu ya, kami ikuti bersama gitu kan. Jadi at mmm, least kami berdua punya pandangan yang sama lah mengenai bagaimana caranya kita mengantisipasi, hal-hal yang seperti ini gitu. mmm, Mungkin, mmm. eee contoh kecil aja gitu ya, misalnya Iya, ketika lagi iya, kumpul-kumpul keluarga gitu ya, ini tuh mmm, to the extent, oh ya dikenalin, "Oke ini sepupu lagi Chinese New Year," gitu ya, "ini sepupu heeh. punya istri," gitu, "punya mamanya, punya adiknya," gitu kan. Saya expect-nya oke lah sampai sepupunya istri saya masih kita hafalin gitu ya. Nah ini oh sampai mamanya sepupunya istri juga saya perlu hafalin nih ya. Ya nanti kalau ketemu di jalan jangan lupa panggil, tante yang ini ya gitu. Iya, iya, Oke, iya, iya. mungkin itu, secara kecilnya maksudnya, eee, se se apa, contoh kecilnya lah begitu. Iya, iya. Dan tentunya ada banyak hal yang lain ya, selain juga ini bukan hanya 2 orang menjadi satu, tetapi 2 keluarga menjadi satu, tantangan apa lagi menurut kamu yang, besar gitu loh ketika, kamu memulai keluarga di Indonesia? I iya, mungkin beberapa ekspektasi juga ya, ekspektasi Mmm, keluarga besar gitu yang kadang-kadang mmm, kita perlu karena misalnya dari keluarga kami, dari keluarga saya kalau misalnya, eee, let's say misalnya ya Chinese New Year atau Cengbeng gitu, kita punya tradisi mmm, sendiri gitu, tapi dari keluarga suami mungkin berbeda gitu kan. mmm, Dan mmm, itu kadang-kadang ketika baru baru menikah gitu, oh ternyata mereka expect-nya, begini ya gitu dan, mmm, apa namanya, ya ya misalnya pergi pergi cengbeng atau seperti mhm, apalah gitu ya kan ada mmm, beberapa ritual-ritual yang kalau dari keluarga saya kita nggak pernah lakukan gitu. Nah jadi saya harus mmm, kayak, "Oh ini saya gimana ya?" gitu.
bagaimana saya Hmm. menempatkan diri di posisi ini gitu sebagai seorang anak dan juga yang menghormati orang tua misalnya begitu. Mantu juga sebagai seorang mantu. Iya, sebagai seorang menantu, betul betul. Iya, betul, betul. Mertua sudah Kristen, saya tahu orang tua kamu Kristen, semua mertua Iya, sudah Kristen? belum 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 Oke, oke. belum Ada belum. ekspektasi yang berbenturan nggak dengan iman, percaya di dalam kekristenan yang kamu Iya, alami? betul, Hmm, tentunya ada. Tapi sebenarnya saya sangat puji Tuhan karena waktu itu kan suami juga sudah Kristen gitu ya. Jadi iya, sebelum kami menikah pun dia sudah mengatakan hmm, stance-nya gitu. Jadi ketika saya hmm, masuk itu sebenarnya saya sangat sangat dimudahkan gitu. hmm, Tetapi hmm, tentunya ada pembicaraan-pembicaraan juga yang dibisikkanlah ke telinga saya, "Oh seharusnya begini 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 begini," begitu. Ya hmm, hmm, ya ya jadi, ya pada saat itu saya mungkin lebih ke arah, ya oke tidak mau terlalu membantah begitu, tetapi, iya, ya karena memang suami sudah kasih contoh gitu kan, apa yang hmm, dia mau lakukan, apa yang dia tidak mau lakukan, jadi untuk saya hmm. sebenarnya lebih lebih mudah gitu. Gitu. Jadi ya tentunya itu komunikasi itu penting sekali ya. Nanti kita bicara mengenai how to overcome beberapa hal tersebut. Ada lagi contohnya tantangan lain yang mungkin yang kamu alami dan juga mungkin ya especially pindah begitu dari budaya yang begitu individualistik ya yang ada di luar negeri, terus Mhm. kemudian kembali ke Indonesia yang komunal, terus sekarang memulai keluarga lagi. Mhm. Kira-kira ada hal lain, ada tantangan lain? Mungkin tantangan kedua adalah ya, ketika Hmm, anak mulai hadir di keluarga kecil gitu ya. hmm, Jadi, ya, tantangan terbesar kita adalah ya sebenarnya kalau dari kita berdua bagaimana caranya kita, membesarkan mereka di dalam Tuhan, itu tetap hmm, menjadi prioritas kita gitu. hmm, Dan hmm, kembali lagi, yang seperti saya katakan tadi gitu kan, nah kita tuh sebenarnya nggak begitu ada contoh gitu. Bagaimana sih hmm, keluarga Kristen yang baik gitu hmm, di Indonesia gitu, karena kebanyakan dari ya koko, cici, atau teman-teman seiman kita yang kita lumayan dekat pada waktu itu hmm, adalah teman-teman dari Sydney gitu kan, yang hmm, tidak hmm, tidak ada di Indonesia gitu. Jadi, hmm, itu menjadi satu tantangan juga gitu. hmm, Tetapi makanya menurut saya salah satu hal bagaimana cara meng-overcome itu juga dengan, mencari komunitas di gereja lokal gitu ya, dan iya, dari sana iya, kita bisa mendapatkan, support system yang baru gitu. iya, iya, Support system yang baru yang lebih mengenal culture kita juga gitu ya. Karena kalau misalnya kita share masalah gitu dengan koko Cici yang di Sydney, mungkin mereka juga agak sedikit, eee mereka juga nggak tahu how to overcome. iya, Mungkin. exactly exactly gitu, exactly. Cuman kan kalau Ya, dengan komunitas ya, yang lokal gitu dan jadi mereka bisa lebih memberikan nasehat-nasehat yang, secara culturally bisa lebih acceptable lah gitu, mungkin begitu oke, oke. tanpa harus apa namanya, tetap dengan tetap prinsip kekristenan gitu kira-kira. Iya, iya, iya. Kita Mhm. sudah masuk nih ke beberapa hal tadi ya untuk overcome tantangan-tantangan itu. Tetapi sebelumnya ada tantangan lain nggak yang ingin kamu ceritakan sebelum kita masuk ke overcome? Mmm, Sebenarnya kalau dari saya 2 itu sih yang terbesar sih, dari konsep, Oke, 2 keluarga besar menjadi satu, bukan hanya kami berdua yang menjadi satu dan iya, raising kids iya. here. Mhm. Iya, iya, terima kasih, buat keterbukaannya di dalam, beberapa masalah yang cukup pribadi tersebut. Nah, sekarang Mhm. kita akan bicara mengenai how to overcome ya. Tadi sudah Mhm. kamu sebutkan salah satunya adalah komunitas itu penting sekali, tetapi ada hal-hal lain, ketika kamu mengalami itu atau mungkin juga, hal-hal yang mungkin pada waktu itu kamu lakukan tetapi, "Aduh, kenapa ya aku melakukan itu?" Atau Oh, seharusnya begini atau begitu. Ada sesuatu yang bisa dibagikan, how to overcome those challenges? oke, Hmm, buat kalau kalau saya tuh, sebenarnya learning by doing ya. Jadi, iya, iya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, baru mmm, kita coba, "Oh, kalau gini kita penyelesaiannya bagaimana?" Gitu. Nah, mmm, mungkin salah satu waktu itu yang lumayan membuat kami juga bingung harus ngapain adalah ketika Covid.
Karena Yap. ya ketika Covid, karena waktu itu kalau prinsip kami sebagai orang tua, kami melimit screen time untuk anak-anak gitu kan. Hmm, Nah, tapi hmm, ketika Covid tersebut, kita kan nggak tahu ya ternyata, hmm. Covid itu bisa berlarut-larut hingga bertahun-tahun gitu kan. Di pemikiran kita ketika awal itu, ketika ini terjadi, "Oh ya mungkin 2 3 bulan it's gonna be over," gitu kan. Ya, Jadi, ya, benar. ketika everyone harus di rumah, Hmm, ya okelah kasih mereka nonton it's okay gitu. hmm, hmm. Toh it's only going to be 2 months and 3 months, kalau nggak mereka juga ngapain di rumah gitu Ya, kan, ya, dari ya. pagi sampai malam kan. Waktu itu kita tinggal di apartemen ya gitu, jadi nggak boleh Hmm, keluar juga kan gitu, jadi hmm, kayak, hmm, ya hmm, gimana gitu. Nah tapi hmm, ternyata, ya itu membuat, ya secara emosional anak juga menjadi, kurang baik ya gitu ketika hmm, dia nonton terus-terusan gitu kan, ya kita hmm, juga sampai bingung nih harus gimana gitu kan. Nah hmm, tapi puji hmm, Tuhan, pada saat itu juga banyak, training-training atau seminar-seminar kekristenan gini yang juga mulai dari online gitu kan, karena Covid hmm, itu gitu. Jadi kita hmm. kita masuk ke parenting seminar lah intinya begitu ya. Oke. Dari sana Hmm, ya dari sana baru kita belajar hmm, bersama hmm, bagaimana, secara konsep Alkitabiah bagaimana caranya membesarkan anak di dalam Tuhan gitu. Karena kan, eee, hmm. kalau saya ya tentunya contoh bagaimana cara membesarkan anak adalah yang saya lihat langsung adalah bagaimana papa mama saya membesarkan saya dong gitu Iya, kan. betul, Nah betul. betul, dari suami kan juga begitu, dari keluarga dia. Nah tapi Iya, kan mungkin iya. ada perbedaan ataupun ada persamaan. Sebenarnya untungnya kami Hmm. berdua agak mirip, tapi kan nggak 100% mirip ya. Nah, Iya. kalau misalnya ada terjadi perbedaan begitu gimana? Nah, dari mendengar seminar-seminar itu, nah kita juga berdiskusi bareng kan, oh ternyata kayak gini gitu. Jadi nanti kalau lain kali Hmm, anak kita A, oke kita kita sama ya gitu. Jangan hmm. satu ngomong A satu ngomong B ya, kita jalannya ini gitu. Iya, Jadi iya. jadi learning by doing gitu. Ketika ada masalah ini, kita diskusi bersama harusnya gimana ya, lalu kita terapkan gitu. Ya, iya. Hmm, Berarti tadi sekali lagi ya, masalah komunitas, yang mendukung komunitas Kristen pertama-tama karena kita juga bisa mendengar saran dari orang lain yang sudah go through di dalam budayanya di sana, dan betul. juga tadi dari, komunitas, Kristiani juga maksudnya dari gereja, seperti seminar-seminar parenting dan lain sebagainya. Ada hal-hal Betul. lain yang kamu, pelajari, "Oh, ini dia nih caranya nih, I overcome this difficulty atau that difficulty." Kira-kira ada yang lain? Oke, kalau menurut saya sih selain dari itu ya back to basic ya, kita Hmm, sama-sama tetap harus mempunyai hubungan yang baik sama Tuhan setiap harinya, hmm, baca Alkitab, doa, dan dari sana Tuhan bisa kasih hmm, wisdom-wisdom yang kita tidak terpikir gitu. Jadi hmm, kadang-kadang walaupun sudah sit down in a parenting seminar gitu atau udah read so hmm. many parenting books gitu, tapi ketika masalah datang kan, ya Iya, you know, nggak bisa langsung, "Oke, I know what to do," gitu kan. Tapi ketika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita bawa itu di dalam hmm, doa, ya kadang hmm, amazingly Tuhan bisa memberikan pencerahan atau wisdom ya, sebenarnya itu iya, mungkin wisdom dari Tuhan ya, yang iya. suddenly, "Oh oke, I think I should do this," gitu, Hmm, gitu sih. Jadi sekali lagi kembali kepada, disiplin rohani yang sangat fundamental ya, maksudnya ya, untuk Mhm. kita tetap ada dan terus ada di dalam Tuhan, dan itu berguna sekali. Oh, that's good, dan puji Tuhan, sekarang sudah survive, berapa belas tahun, pernikahan kamu sekarang? Oh, pernikahan tahun ini tahun ke-14. Tahun ke-14, ya berarti ada banyak hal yang bisa dipelajari. Nah gini, Jen, ini ada begitu banyak, returnees yang akan kembali ke Indonesia, Mhm, dan mungkin juga memulai keluarga. Some people on the same boat gitu ya, kurang mhm. lebih atau on the same context ya. Dan mereka juga mungkin juga, khawatir gitu loh, kira-kira hal apa ini yang akan terjadi? Pertama-tama harus adjust untuk pulang, reverse cultural shock, kembali ke keluarga, hidup bersama dengan keluarga begitu, dan juga ditambah juga sekarang harus masukin satu orang lagi gitu ya, suami atau istri, untuk ada di dalam keluarga atau untuk hidup bersama, di Indonesia. Ada saran nggak kepada mereka yang akan pulang supaya mereka bisa bersiap diri ketika mereka masih ada di luar negeri?
Oke, ya buat saya yang penting adalah yang tadi Ko Kian juga bilang disiplin rohani. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan disiplin rohani seperti membaca Alkitab, berdoa gitu kan, itu terus yang akan perlu kita jaga ketika sampai di Indonesia gitu kan. Hmm, Banyak kekhawatiran yang kita rasakan, tapi yang saya percaya kalau kita merasa ada Tuhan di Australia atau di negara manapun yang kita saat ini berada, ya Tuhan juga hmm, akan beserta kita di Indonesia gitu. Jadi hmm, apapun tantangannya, apapun challenges-nya, He will always be there gitu wherever we are gitu. hmm, Itu salah satu yang saya lumayan pegang ketika saya harus berpindah-pindah kota gitu kan, mulai dari Indonesia hmm, pindah ke luar negeri balik lagi gitu kan. Ya God is always going to be everywhere gitu. Wherever I go, Tuhan pasti ada di sana. Itu yang pertama sih. hmm, Lalu hmm, pentingnya juga untuk mungkin sesegera mungkin memaksakan diri untuk mencari komunitas baru di tempat baru kita gitu Iya, karena biar bagaimana teman-teman seiman itu yang akan bisa menguatkan kita um, hmm, ya ketika kita mungkin ya berjalan sendiri dengan berjalan bersama itu kan beda ya ketika kita hmm, mengalami masalah gitu. hmm, Jadi ya cobalah cari komunitas atau gereja lokal yang kita bisa hmm, segera masuk dan bersama-sama menikmati fellowship di sana dan juga mungkin pelayanan hmm, apa yang kita bisa contribute juga di sana begitu. Dan ketika kita memikirkan lebih ke arah sana gitu, percayalah Tuhan akan menolong kita juga dari segi-segi problem-problem yang akan kita hadapi, baik hmm, itu pekerjaan ataupun keluarga hmm. ataupun anak gitu. Hmm, 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 hmm. Ya, ada hal-hal lain mungkin yang bisa dipersiapkan ketika mungkin seseorang masih ada di luar negeri atau mungkin juga ketika mereka sudah kembali ke Indonesia, mungkin on the first stage gitu ya, kembali ke Indonesia. Jadi berdasarkan pengalaman yang kamu alami, kira-kira ada hal lain nggak yang mereka bisa menurut kamu harus lakukan gitu loh sebelum mereka kembali? Oke, kalau misalnya ada kesempatan Heeh, untuk bisa, apa ya, balik ke Indonesia sebelum for good gitu, mungkin pada iya, saat, short term period balik ke Indonesia bisa hmm, mencoba atau, hmm, taste dululah nanti, ketika kita misalnya mungkin pada waktu itu kita udah tahu kalau dalam kasus saya gitu kan, kita tahu iya, bahwa saya akan pulang dan melanjutkan usaha keluarga gitu kan. Jadi ya coba have a taste gitu, nanti hmm, lanjutin usaha keluarga kira-kira kayak gimana sih gitu. hmm, Jadi kan hmm, kayak testing the water then oh nanti iya, kurang lebih begini challenge-nya apa, saya harus hmm, mempersiapkannya jadi apa gitu. Juga hmm. dalam dalam pencarian komunitas gitu kan ya, Iya, church iya, hopping misalnya begitu ketika kita belum pulang for good, iya, let's say this church gimana, church yang lain gimana, kayak gitu. Jadi mungkin lebih, ya hmm, jadi mentally bisa bisa prepared gitu ya ketika sebelum kita benar-benar decided, "Oh hari ini kita for good." Nah, tapi sudah ada preparation sebelumnya. Hopefully udah hmm, ada bayangan lah nanti apa yang akan kalian hadapi gitu. Walaupun mungkin itu hanya hanya kulitnya aja, but it will iya, still be very helpful gitu. iya, iya. Mhm. Kamu waktu itu sempat pulang bersama dengan pacar, yang suamimu sekarang, waktu itu sama-sama untuk lihat kira-kira, oh kira-kira seperti ini nih yang akan kita hadapi nih. Tidak, kurang lebih tidak. Jadi ini Oke, berdasarkan, berguna nggak? eee, Menurut kamu berguna nggak kalau misalnya bisa pulang bersama-sama dan belajar bersama-sama? I think so, I think so. Iya, Ya, tapi iya, mungkin waktu itu karena kalau misalnya pada saat itu kami sudah menikah, pasti kami akan melakukan hal itu. Akan lebih mudah untuk melakukan hal itu ketika kita sudah menikah. hmm, Tetapi karena pada saat itu, iya, mmm, ya, jadi saya punya gereja sendiri, dia punya gereja sendiri gitu. Jadi kalau pulang mungkin kita hmm, nggak bersama-sama gitu. Tetapi adalah pembicaraan, oke dia visit ke gereja iya, saya dan nantinya enaknya gimana ya gitu. Itu ada hmm, pembicaraan ke arah sana walaupun tidak dijalani seperti yang saya katakan gitu. Jadi ini menurut saya sebagai pengalaman apa namanya, ketika pulang dan baru menghadapi masalah ini, oh I think it will be good kalau emang ada chance untuk kita bisa testing the water before actually masuk ke sana for good betul. gitu.
betul. Dan Mm-mm. tadi yang saya juga pelajari dari pembicaraan kamu bahwa komunikasi antara kamu dengan suami, apalagi suami orang tua belum percaya begitu, itu adalah satu hal yang penting juga ya, maksudnya ya, Betul, untuk betul, bisa bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan ini dan mencoba untuk bagaimana caranya kita overcome sama-sama. overcome, betul. Ya, ya. Ada hal lain yang ingin kamu bagikan, Jennifer, sebelum kita tutup pembicaraan ini? Mungkin rasanya udah kali ya. Ya, oke, oke. Dan kita akan terus untuk berdoa supaya mereka yang akan kembali dan juga akan memulai keluarga bisa sukses dan juga bisa terus melayani Tuhan, terus mengikuti Tuhan, terutama di Indonesia, dan bisa raise keluarga dengan baik di Indonesia juga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih nih buat waktunya dan juga buat Sama-sama. keterbukaannya. Mungkin kita bisa tutup dalam doa dan saya akan doakan khususnya buat mereka yang akan kembali atau yang sudah kembali dan struggling mungkin ya dengan hal-hal atau tantangan-tantangan yang dihadapi di Indonesia. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak dalam surga buat pengalaman dari Jennifer yang Tuhan sudah berikan bagi kami semuanya untuk kami boleh dengar dan kami boleh pelajari dan kami boleh lihat ya Bapak bagaimana tangan Tuhan terus bekerja di dalam pengalaman yang dia lalui baik itu sebelum maupun juga setelah kembali ke Indonesia. Tuhan kami menyerahkan ya Bapa untuk Jennifer bersama dengan suami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka dan memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka. Mereka boleh terus bertumbuh di dalam Kristus, semakin hari semakin serupa seperti Dia, dan boleh melayani Kristus ya Bapa di dalam konteks di mana mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus buat rekan-rekan kami, mereka yang akan kembali ke Indonesia dan mungkin juga akan memulai keluarga di Indonesia ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan hikmat, baik itu mereka yang masih ada di luar negeri maupun juga yang sudah kembali ke Indonesia. Biar mereka boleh terus untuk setia di dalam mencari Kristus, mengenal Kristus, setia untuk membaca Alkitab, berdoa, dan setia juga untuk ada di dalam komunitas yang akan mendukung mereka. Dan kami berdoa biarlah kiranya ya Tuhan dalam setiap pasangan-pasangan yang baru nanti yang akan menikah, mereka juga boleh ya Tuhan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dengan terbuka dan bersama-sama untuk mengikuti dan melayani Kristus. Terima kasih sekali lagi ya Bapak buat pembicaraan kami dan kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin.